Selanjutnya peserta teaching keempat di hari ini, Ibu Pipi Melani. Sudah siap, Bu Pipi? Dengan observer Bu Eni Eka Marlingga sama Bapak Muhammad Rizky. Sudah siap, Bu Eni? Pak Rizky? Oke, silakan Bu Pipi dimulai. Baik, terima kasih Pak Riki. Ini saya sangat-sangat deg-degan sampai menahan lapar ini tidak makan. Tapi bismillah, mudah-mudahan kuat ya, strong. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak kelas A Gunung Jati. Waalaikumsalam Ibu Pipi. Kurang semangat. Ayo mana suaranya sekali lagi? Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Bagus, terima kasih. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya, karena kalian habis olahraga, ya Ibu lihat kalian letih, lelah ya, capek ya. Sepertinya mengantuk ya. Nah, karena kalian habis olahraga tadi, Ibu mau sedikit membawa kalian untuk bergerak ya. Siap. Oke, ikuti Ibu ya. Jadi ada tangan, ini terbalik ya. Tangan kanan dan tangan kirinya mana? Ke atas ini? Semua? Iya, Elizabeth belum. Asari belum. Ya. Siap ya, baik. Kita bolak-balik ya 3 kali ya. Dor 1, dor 2. Ya. Oke, ketika Ibu bilang dor, kalian dor, terus ganti tangannya. Oke? Ya, dari tangan kanan dulu, tangan kanan yang terbuka dan tangan kirinya yang nembak, yang dor. Oke, siap ya. 1, 2, 3. 1, dor. 2, dor. 3, dor. Baik, cukup. Tangannya di bawah. Oke. Masih ada lagi, Riki? Iya. 1 kali lagi ya. Ibu mau tahu apakah kalian sudah konsentrasi atau belum. Tangannya, telapak tangannya mana? Ya, satunya begini, kayak yang TikTok itu tuh, gini-gini kan? Iya. Ketika Ibu bilang 1, nah berganti. Ibu bilang 2, berganti. Ibu bilang 3, berganti. Oke, cukup. Karena dari latihan kalian sudah bisa. Oh, Misbah mau lagi. Ya udah kita ulangi lagi ya. Sekali lagi. Misbah, jangan mengantuk Misbah. Nah, sekali lagi ya. Putri Ade, ya. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Oke, pinter. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya, itu sedikit ya. Karena kalian Ibu lihat mengantuk, jadi supaya tidak mengantuk, kita sedikit stretching karena kalian habis olahraga. Oke, Ibu mau mulai pelajaran seperti biasa. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita awali dengan berdoa ya. Silakan ketua kelasnya, Rizky. Rizky, pimpin doa terlebih dahulu, Nak. Baik, Bu, kawan-kawan. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Ya, Ibu akan mengecek presensi dulu ya. Presensi atau kehadiran kalian. Ibu cek satu persatu. Eni Eka. Hadir, Bu. Baik, Riki. Hadir, Bu. Baik, Asep. Hadir, Bu. Baik, Teti. Hadir, Bu. Rizky. Hadir, Bu. Putri Ade. Bu, Misbah, Bu. Entah apa-apa, Bu. Ya, Teti. Ibu akan panggil namanya ya. Ibu akan absen. Misbah. Hadir, Bu. Misbah, jangan seperti itu lagi ya. Nanti tidak Ibu absen. Ya, Bu, maaf, Bu. Ya, Ibu maafkan.
Karena sudah dipanggil, artinya sudah di absen, Misbah. Elizabeth. Hadir, Bu. Riki. Hadir, Bu. Ayu Rizky. Hadir, Bu. Asari. Mana ini Asari? Absennya Ibu kasih Toilet, Kak, ya? Bu, ke toilet, Bu. Oh ya, Ibu absen Kak berarti ya. Ke toilet, Kak itu ke toilet, ke kantin, kabur ya. Kita sudah SMK kan ya, jadi bisa aja Asari ini kabur. Tadi sudah bawa-bawa tas soalnya Ibu lihat. Oh muncul, oh hadir. Ayu Putri Lestari. Hadir, Bu. Ayu Putri. Hadir, Bu. Hadir. Kemana ini Ayu Putri? Kenapa tidak terlihat? Bu, saya belum dipanggil. Oh iya, Putri Ade sudah tadi. Sudah ya? Iya. Pandang, lamun. Gara-gara Iya. kamu, Misbah. Fokus lagi ya, Putri Ade. Baik, Ibu sudah cek presensinya atau kehadirannya ya, anak-anak. Ibu minggu lalu sudah menyampaikan bahwa hari ini kita akan belajar menggunakan gawai. Sehingga apakah kalian sudah membawa semua gawainya? Pasti sudah ya. Tapi iya, kuotanya ada kan? Ada, Bu. Perlu diisi, Bu, yang 10.000 sehari. Ya, karena untuk belajar hari ini ya, maka dipersiapkan gawainya. Terima kasih. Ya, karena kita hari ini akan melanjutkan pelajaran kita minggu lalu, yaitu minggu lalu kita sudah mengenal struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Kalian sudah melakukan semuanya, yaitu menganalisis ya kemarin. Nah, hari ini kita akan mulai memproduksinya. Nah, materi yang akan Ibu gunakan ini termasuk bisa untuk kalian prepare ya atau persiapan kalian karena materinya berkaitan sama kehidupan kalian sehari-hari, utamanya sekarang ya. Nah, jadi semoga ketika kalian mengetahui materi yang sudah Ibu berikan, kalian bisa lebih berhati-hati ya pada saat musim hujan. Nah, jadi apa ya kaitannya belajar kita hari ini dengan musim hujan yang saat ini kita sedang alami? Oke, sudah siap semuanya? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, Bu. Oke. Ibu akan persiapkan terlebih dahulu PowerPoint-nya ya, atau bahasa Indonesianya adalah salin dia. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Kalau Ibu slideshow atau Ibu lihatkan, nah ini sudah berganti belum, Nak? Sudah. Sudah berganti ya, terima kasih Misbah. Oke, ini adalah materi kita hari ini. Tadi sudah Ibu sampaikan bahwa manfaat kalian belajar ini adalah untuk kalian persiapan di musim penghujan ini. Kalian minggu lalu sudah tahu ya apa itu struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Sebelum memulainya, Ibu mau pastikan dulu bahwa kalian benar-benar mengingat apa yang sudah kalian pelajari minggu lalu. Coba Riki, sebutkan struktur dari teks eksplanasi. Ada 3, apa saja? Pernyataan umum yang menggambarkan fenomena, terus deretan sebab akibat, terus sebab akibat terjadinya sebuah fenomena, dan terakhir ada interpretasi, kesimpulan. Benar sekali Riki. Baik, kemudian juga ada kaidah kebahasaan. Ada 3. Coba disebutkan lagi oleh Putri Ade. Ya, Bu. Yang pertama, konjungsi. Ya, konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis. Pintar. Nah, yang Kemudian, kedua ada kata ganti. Betul, Yang ada apa aja ketiga, kata ganti? Ada kata ganti benda dan kata kerja pasif, Bu. Benar. Kemudian? Yang ketiga itu kata teknis, Bu. Betul, ya. Sudah ingat ya pertemuan kita minggu lalu, kaidah dan kebahasaannya sudah disebutkan oleh teman-teman kita tadi. Oke,
Sekarang kalian silakan menyimak apa yang akan Ibu sampaikan. Kita akan memproduksi hari ini ya teks eksplanasi media pembelajaran dari Ibu Vivi Melani. Bu Vivi ya panggilnya ya, jangan Bu Vivi. Oke. Ibu Vivi. Iya benar Misbah. Jangan sampai salah sebut lagi ya nak ya. Dihukum ya Bu ya kalau salah ya. Tidak dihukum, tetapi Ibu akan panggil nama Misbah jadi Musibah. Gimana? Boleh tidak? Nggak boleh Bu. Boleh. Iya. Nah, sama. Berarti tidak boleh ya panggilnya bukan nama Ibu. Ibu galak. Tidak, Ibu baik sekali. Ya, kita mulai ya Misbah ya dan teman-teman lain. Siap Bu. Oke. Ini ada kompetensi dasar keterampilan. Nah, ini memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Kemudian ada indikator. Indikator itu adalah yang harus kalian capai, yaitu menyusun kerangka teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Setelah kalian bisa menyusun kerangkanya, kalian harus bisa atau akan Ibu bantu memproduksi teks eksplanasi sesuai struktur dan kebahasan teks eksplanasi dalam bentuk tulis. Nah, ini tujuannya. Tujuannya setelah kegiatan memirsa itu artinya kalian akan Ibu ajak menonton video, peserta didik atau kalian dapat menyusun kerangka struktur dan kebahasaan teks eksplanasi dengan benar. Setelah kalian bisa menyusun kerangka, kalian akan Ibu bentuk kelompok agar dapat memproduksi eksplanasi sesuai dengan strukturnya dan kebahasaannya dalam bentuk tulis secara teliti atau dengan teliti, ya. Kemudian penilaiannya akan Ibu bentuk menjadi kelompok dan individu ya. Ini penilaian proyek. Kalian akan Ibu minta membuat proyek. Wah, proyek apakah itu? Nah, kita lihat nanti ya. Baik, nah ini kita akan langsung masuk ke pemodelan atau ke videonya. Silakan ya nak ya. Jadi Ibu minta Asep, aktivitas apa yang akan Asep lakukan dan teman-teman? Silakan dibaca Asep. Menyimak video yang akan ditayangkan Bu, kemudian mencatat pokok-pokok penting dalam video tersebut. Ya, lagi nomor 3-nya. Usahakan sudah terbentuk identitas fenomena, urutan kejadian, dan interpretasinya Bu. Identifikasi ya, Asep, bukan identitas. Oh iya, identifikasi Bu. Ya, cukup. Ibu mau minta lagi yang nomor 4-nya berbeda orang ya. Coba Eni Eka, nomor 4-nya kalian harus apa? Nomor 4, setelah video selesai, peserta didik dan guru akan menyusun kerangka teks eksplanasi, Bu. Ya, nomor 5-nya? Nomor 5, guru akan memberikan pemodelan dalam memproduksi teks eksplanasi, Bu. Oh, baik. Jadi ada 5 aktivitas ya, dan yang paling utama adalah yang nomor 3. Jadi silakan coba Teti, baca lagi nomor 3, karena ini adalah yang harus kamu lakukan ketika kamu menyimak videonya. Apa Teti nomor 3? Usahakan sudah terbentuk identifikasi fenomena, urutan kejadian, dan interpretasi. Ya, benar. Baik, sudah paham ya dengan apa yang harus kita lakukan pada saat menyimak videonya atau menonton videonya. Jadi, kalian wajib mencermati agar kalian bisa mengerjakan pekerjaan kalian. Baik, ini Ibu akan, sebentar ya nak ya. Coba, Ibu akan mulai videonya. Kemudian, apakah sudah terdengar suaranya anak-anak? Belum Bu. Sudah? Nah, sudah, sekarang sudah Bu. Hai, menjelang akhir tahun, intensitas hujan di Indonesia akan semakin meningkat dan biasanya ketika hujan selalu diikuti dengan adanya petir. Apakah kamu tahu bahwa faktanya fenomena petir dapat kita temui dengan mudah di kehidupan sehari-hari? Ketika kita berjalan di atas karpet dan kemudian kita memegang gagang pintu, terkadang kita akan merasakan sensasi kesetrum.
Itulah fenomena petir dalam skala yang sangat kecil yang dinamakan listrik statis. Listrik statis bermuatan listrik yang sangat kecil dan hanya berada di satu tempat selama beberapa saat. Listrik statis dapat dibuat dengan cara menggosokkan dua benda secara bersamaan, sedangkan fenomena petir yang biasa kita temui di langit merupakan fenomena yang sama namun dengan skala yang lebih besar. Pada awan hujan atau awan cumulonimbus, terdapat partikel es yang bergesekan satu sama lain yang menyebabkan meningkatnya muatan listrik di dalam awan. Seperti yang kita ketahui, terdapat dua jenis muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Kedua muatan ini bekerja persis seperti magnet, di mana muatan yang berbeda akan saling tarik-menarik dan muatan yang sama akan saling tolak-menolak. Pada kasus petir, awan hujan berisi muatan positif pada bagian atas dan muatan negatif pada bagian bawah awan. Ketika ada benda yang bermuatan positif mendekati awan seperti pohon atau menara, maka boom, petir akan menyambar benda tersebut. Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut, mitos mengenai petir yang tidak bisa menyambar di tempat yang sama adalah salah besar. Karena faktanya banyak menara, gedung, maupun pohon di dunia yang tersambar petir berulang kali. Semua petir yang menyambar memiliki suhu yang sangat tinggi dan panas inilah yang menyebabkan suara guntur terjadi. Hal ini terjadi ketika setiap partikel yang ada di udara menerima panas yang sangat ekstrim dari petir. Sehingga setiap partikel yang terkena petir bergerak sangat cepat yang mengakibatkan partikel dengan suhu lebih rendah di sekitarnya terlempar menjauh dengan sangat cepat. Dan pergerakan inilah yang kita dengar sebagai guntur. Karena kecepatan cahaya lebih cepat daripada kecepatan suara, maka petir akan terjadi lebih dahulu yang kemudian diikuti suara guntur beberapa detik kemudian. Untuk info tambahan, faktanya setiap satu sambaran petir mengandung energi yang dapat digunakan untuk menyalakan lampu 100 watt selama 3 bulan. Gratis! Jadi apa yang kamu lakukan ketika kamu dapat mengolah energi petir? Ceritakan jawabanmu di kolom komentar. Kamu punya pertanyaan seputar sains? Tuliskan pertanyaanmu di kolom komentar atau gabung bersama kami di Facebook dan Instagram kami dan klik subscribe untuk video baru setiap. Oke, ya maaf ya, langsung Ibu klik selesai karena tadi sudah sampai ke penghujung video. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian tadi menyimaknya dengan baik? Nyimak dong, Bu. Terima kasih. Nyimak, Bu. Bagus. Jadi, yang sudah kita saksikan tadi termasuk fenomena apa, anak-anak? Fenomena. Petir. Fenomena alam. Alam, Bu, Petir. fenomena alam. Fenomena alam benar, fenomena petir benar. Fenomena secara umumnya adalah alam dan khususnya adalah memang fenomena tentang petir. Yes, Ibu sudah sampaikan tadi ya, Nak, bahwa kalian akan mengalami, akan menemukan, akan mendapatkan ilmu baru bahwa seperti Ibu bilang tadi, kita sedang musim penghujan. Nah, petir ini tentunya selalu ada pada saat musim hujan. Maka tadi sudah Ibu memberikan aba-aba atau pernyataan bahwa petir itu berbahaya. Ada beberapa benda yang bisa membuat petir itu menyambar dan bahkan bisa juga kepada kita ya. Juga disebutkan bahwa di sekitar kita juga ada sebenarnya statis ya atau apa namanya magnet dan sebagainya itu tadi ya Nak ya. Nah sekarang kita akan mulai dengan cara menyusunnya. Kalau kalian perlu untuk mengulang videonya, Ibu sudah kirim videonya melalui WA group ya. Nah tetapi videonya jangan diulang-ulang sekarang karena kita akan sambil menyimak kerangkanya, penyusunan kerangkanya. Oke, ayo kita kerjakan bersama-sama. Oh ya, ini dia. Menyusun kerangka teks eksplanasi. Jadi kalian akan mengidentifikasi fenomena. Ini sudah Ibu berikan kata kuncinya. Ada latar belakang kejadian, ada urutan kejadian, kronologis atau penyebabnya di dalamnya. Dan interpretasi itu adalah kesimpulan atau ulasan. Di dalam kesimpulan atau ulasan, jika dalam video tidak ada, kalian bisa juga menambahkan, karena ini kesimpulan bisa dari penulis atau dari kalian yang menyimpulkannya. Ini sebelum Ibu contohkan menyusun kerangka, Ibu tetap akan meminta kalian mencoba terlebih dahulu. Kalian susun terlebih dahulu, kemudian baru akan Ibu bahas. Karena tadi sudah Ibu ingatkan bahwa kalian harus
mencatat hal-hal pentingnya. Tetapi Ibu tahu nih, tidak mungkin Ibu akan ulangi lagi. Sehingga Ibu akan kirim ke grup WA. Ya, Ibu beri waktu, silakan 10 menit untuk kalian mengidentifikasi atau menyusun kerangkanya. Oh iya, kalian masih duduk bersama-sama dengan kelompok, masih duduk sendiri-sendiri ya? Iya, Bu, belum dibuat Iya, kelompok. Ibu belum mempersilahkan kalian untuk duduk berkelompok. Ibu akan buatkan kelompoknya ya. Ibu yang pilihkan supaya kalian bisa berbaur dengan semua teman. Dengarkan baik-baik. Kelompok 1. Elizabeth, Misbah, Ayu Rizky, dan Asari. Kalian satu kelompok ya. Oke, Bu. Baik, Bu. Kemudian Putri Ade, Teti Elisa, Riki, dan Asep satu kelompok ya. Siap, Bu. Ya, Bu. Baik, Bu. Baik. Kemudian siapa yang belum dapat kelompok? Saya, Bu. Oh iya, Eni Eka. Maaf Ibu terlewat ya. Eni Eka dan siapa yang belum dapat kelompok? Dan siapa itu? Ada Rizky ya? Ya, Bu. Rizky belum dapat kelompok. Ada siapa lagi? Rizky dan tadi ya, Eni Eka ya? Baik. Eni Eka masuk ke kelompoknya Asep. Rizky nanti masuk ke kelompoknya Misbah ya. Oke, silakan kalian Siap, bekerja Bu. kelompok Siap, terlebih Bu. dahulu. Ibu beri waktu 10 menit ya. Mengerjakan apa, Bu? Mengerjakan video yang tadi Misbah, video yang sudah Ibu putar. Ada Ya. juga di grup, silakan kalian unduh videonya supaya kalian bisa melihat lagi videonya. Kemudian kamu catat atau bahkan kalau bisa kamu sudah membuat latar belakangnya atau latar belakang kejadiannya, kamu sudah ada urutan kejadian atau kronologisnya juga interpretasinya. Sudah paham, Misbah? Ini cara buat latar belakang gimana, Bu? Oh iya, cara membuat latar belakang boleh dari video awal ya. Latar belakang itu adalah hal-hal yang ada di awal video. Jadi masih membahas tentang fenomena apa yang sedang dibahas. Baik, Bu. Ya, Terima baik. kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Coba Panda. Panda. Ada Panda? Oh iya, Bu. Putri Ade. Ya, kamu sudah bisa dalam membuat urutan kejadian? Masih bingung, Bu. Oh iya. Jadi, kalau untuk urutan kejadian, itu ya membahas rinciannya, membahas rincian petirnya. Petir itu seperti apa, kemudian berkaitan dengan apa, bisa menyambar apa, dan sebagainya. Sudah paham Putri Ade dan kelompoknya? Sudah, Bu. Iya. Ya, Bu. Terima Satu kasih, lagi. Bu. Sama-sama Putri Ade. Ibu berapa Kemudian- paragraf nulisnya, Bu? Tidak usah panjang-panjang dulu, sedikit dulu tidak apa-apa. Yang penting Ibu tahu bahwa kalian sudah bisa membedakan mana latar belakang, mana kronologis, dan mana yang berisi kesimpulan. Bu, Baik, boleh Bu. nggak pakai pulpen warna pink? Gak Pulpen boleh warna dong, pink. Panda. Tidak Bu, apa-apa. bandel, Bu. Boleh. Boleh, Misbah, Misbah. kan aku nanya ke Ibu, bukan ke kamu. Boleh nggak, Bu? Boleh. Tapi untuk Putri Ade sendiri, tidak di dalam buku catatan atau buku latihan ya, Putri. Siap, Bu. Iya. Ada lagi pertanyaan? Teti Elisa, apakah bisa membuat kesimpulan? Teti, bisa membuat kesimpulannya, Teti? Nggak paham tadi Bu, nggak nyimak Bu. Tadi nggak nampak. Oh, tidak nampak ya. Ya, jadi cara membuat kesimpulan adalah kalian mengambil intinya. Intinya video tersebut tentang petir ini
tentang apa? Atau bisa juga harapan atau saran kamu agar petir itu tadi kan di akhir video ada ya, dikatakan bahwa bisa untuk apa aja ya petirnya. Apa perlu kita ulang lagi videonya? Tidak, Bu, kan ada di WA, Bu. Benar, Rizky, pandai. Oke. Bu, udah Bu, saya Bu. Pintar, sudah. Karena memang Ibu bicara ini sambil menunggu kalian mengerjakan tugas. Jika tugasnya sudah selesai, kita akan koreksi bersama-sama ya. Ini menyusun kerangkanya. Jadi Ibu akan contohkan terlebih dahulu. Kemudian kita akan bahas bersama-sama. Ya, silakan kelompok 1. Coba ada Ayu Putri. Ada Ayu Putri? Ada, Ibu. Ya, Ayu Putri. Kalau dari Ayu Putri, seperti apa identifikasi fenomena yang kamu dapatkan? Ibu, identifikasi fenomenanya menjelang akhir tahun itu intensitas hujan di Indonesia semakin meningkat. Curah hujan terjadi saat bulan September, Oktober, November, dan Desember. Lalu biasanya terjadi petir. Nah, petir itu fenomena alam juga yang terjadi saat hujan. Benar, ini Ayu Putri. Kalian pada saat presentasi, usahakan semua juga bisa berbicara ya, nanti bukan hanya satu orang. Nah, ini perwakilan kelompok 1, Ayu Putri terlebih dahulu yang menyampaikan identifikasi fenomena. Coba kita lihat apakah sama dengan yang sudah Ibu buat juga. Ya, hampir sama ya. Hampir sama, namun tadi ada sedikit tambahan ya. Jadi hujannya curahnya tinggi pada bulan September, Oktober, November, dan Desember. Itu ada di dalam video. Nah, ini latar belakang kejadian. Bagaimana kelompok lain? Apakah ada yang penambahan dan kurang? Sama, Bu. Sama. Baik, selanjutnya dalam kelompok 1 masih ya. Ini ada urutan kejadian. Coba silakan pematerinya tadi kelompok 1 Ayu Putri, dan sekarang coba Rizky. Masih di kelompok yang sama ya, Rizky? Ya, Bu. Yang mana, urutan Bu? Kejadiannya Urutan gimana? kejadian, Bu. Jadi berdasarkan kerja kelompok kami, Bu, urutan kejadiannya pada saat musim hujan, keadaan udara mengandung kadar air yang lebih tinggi yang membuat daya isolasi turun, sehingga arus muatan listrik lebih mudah untuk mengalir. Nah, ketika petir terjadi, aliran muatan negatif mengalir menuju titik tertinggi di mana muatan positif telah berkerumun karena adanya tarikan petir tersebut. Iya, benar. Ini kalau kita bisa ada waktu ya, sambil melihat apa yang sudah kalian tulis, sambil lihat lagi videonya, akan ditampilkan lagi videonya. Kemudian coba itu ya hampir sama nih seperti yang tadi sudah kelompok 1 buat ya. Jadi pada saat musim hujan itu memang ada muatan elektron atau muatan negatif dan muatan positif proton. Baik. Kemudian kelompok Rizky satu lagi ada Eni bukan? Iya, Ibu, saya. Oh iya, Eni masih satu kelompok juga ya dengan Rizky ya. Silakan. Kalau dari hasil kelompok kalian tadi, untuk interpretasi itu seperti apa? Baik, Ibu, untuk interpretasi, setiap satu sambaran petir mengandung energi yang dapat digunakan untuk menyalakan lampu 100 watt. Kurang lebih dapat digunakan selama 3 bulan. Banyak hal yang dapat kita lakukan seandainya kita bisa menyimpan petir, yakni dengan membuat alat yang bisa menahan sambaran petir menjadi aliran listrik. Nah, karena saat ini belum ada, mungkin akan ditemukan oleh kita atau generasi penerus kita. Itu, Bu, jawaban dari kelompok kami. Oke, itu sudah hasil diskusi dari kelompok 1 ya. Nah, coba kalau dari Ibu ada sedikit penambahan. Sedikit penambahan ya. Sedikit penambahan ya, bahwa ya jadi tadi dalam video memang sudah dikatakan ya bahwa petir itu mengandung
energi yang banyak dan bisa menyalakan lampu. Dan sudah ditambahkan juga dengan mungkin kita bisa mengolahnya sebagai penerus. Ya, baik. Itu interpretasi. Nah, ini kan Ibu sudah bantu ya bersama-sama. Kita kerjakannya bersama-sama. Ibu juga sudah langsung mengoreksi hasil pekerjaan kalian dalam kelompok. Coba dari kelompok 2 ada tanggapan, ada komentar? Ada yang perlu ditambahkan atau lebihnya seperti apa? Ya, baik. Betul, kelompok 2 ya, bahwa ulasannya atau kesimpulannya bisa masing-masing kelompok itu ada jawabannya masing-masing atau ada kesimpulan masing-masing dari kelompok 2. Ya, selanjutnya, nah ini Ibu sudah katakan tadi bahwa kita akan membuat kelompok sendiri ya. Nah, yang ini ya. Kalian setelah bisa bersama-sama dengan Ibu membuat teks eksplanasi, itu baru strukturnya ya, belum kaidahnya. Kalau kaidah bisa kita bahas lagi pada saat teks eksplanasi kalian sudah ada. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas. Tadi kan sudah kita buat bersama-sama. Kalau sekarang kalian benar-benar membuatnya sendiri-sendiri per kelompok. Ya. Coba ini aktivitas yang akan kalian lakukan pada saat menonton video. Coba dibaca oleh siapa yang belum kebagian baca? Elizabeth. Silakan Elizabeth, aktivitas apa yang harus kamu lakukan bersama kelompok untuk tugas mandiri, tugas kalian sekelompok. Oke, baik Bu. Jadi aktivitas yang akan kami lakukan yaitu yang pertama menyimak video yang ditayangkan oleh guru. Yang kedua, peserta didik mengerjakan LKPD latihan 1. Dan yang ketiga, peserta didik berdiskusi dengan kelompok dalam menyusun kerangka teks eksplanasi. Yang keempat, presentasi hasil diskusi. Iya, benar. Nah, jadi itu yang harus kalian lakukan ya. Ibu akan menayangkan videonya. Dan kalau kalian juga karena memang dari video ke bentuk tulis ini kalian perlu mengulang-ulang ya, sehingga kalian perlu untuk mengulang-ulangnya dan Ibu akan kirim melalui WA group video ini, tapi tetap akan Ibu tampilkan di depan. Ya, ini. Silakan disimak. Ya, sudah disimak ya. Nah, ini silakan kalian buat seperti tadi yang kita buat bersama-sama. Secara berkelompok di dalam kelompoknya ya. Ada apa saja yang harus kalian buat? Yang harus kalian buat tadi, pertama catat pokok-pokok pentingnya, kemudian berganti, slide-nya tidak nak? Slide-nya berganti tidak? Berganti ya. Ya, jadi yang harus kalian susun kerangkanya ada identifikasi fenomena, urutan kejadian, dan interpretasi. Ya, silakan. Videonya silakan diputar masing-masing di WA-nya. Dan kalian buat dulu kerangkanya. Nanti kita akan koreksi lagi bersama-sama. Ibu beri waktu sekitar 20 menit ya. Memang ini kalian kan buat dari awal. Dan bahkan sudah ada juga kata-katanya, kalimatnya sendiri. Sehingga kalian memerlukan waktu yang agak lama. Ya, sudah selesai ya. Silakan. Kelompok mana yang sudah selesai? Kelompoknya Eni sudah selesai? Belum, Ibu. Ada kesulitan? Ada, Bu. Bingung. Oh iya, apa kesulitannya Eni? Bingung untuk mengurutkan kejadian, Bu. Oh iya, silakan berdiskusi lagi kalau ada pertanyaan. Ada yang perlu dibantu dalam mengurutkan kejadiannya. Kamu harus memilah-milah mana yang penting terlebih dahulu ya. Oke, cukup ya. Nah, silakan. Ya, silakan kalian presentasi. Ya, sudah cukup. Baik, sudah baik ya. Ini giliran kelompok 2 yang presentasi. Ada sedikit penambahan di interpretasi atau di kesimpulan, perlu penegasan yang baik ya. Oke, cukup. Terima kasih.
Kelompok 2, beri apresiasi terlebih dahulu untuk kelompok 2. Tangan. Iya. Baik. Selanjutnya tadi Ibu sudah katakan ya bahwa kalian baru menyusun kerangkanya, belum struktur secara utuh. Nah, struktur secara utuh ini silakan kalian buat pada saat pertemuan berikutnya, atau boleh juga pada saat kalian kerja kelompok di rumah bersama teman sekelompok ya. Ini kita akan sepakati ya, kita akan susun jadwalnya. Nah, ini tulisannya nampak tidak? Nah, kecil-kecil ya. Kelihatan, Bu. Udah, Bu. Oh, terlihat ya. Iya, ini kita sepakati ya. Oke, ini sudah kita sepakati bahwa kita sekitar 3 pertemuan ya. Kita sekitar 3 pertemuan untuk menyelesaikan membuat struktur ya. Membuat strukturnya ini kita bikin 2 minggu ya. Membuat strukturnya 2 minggu bersama kelompok. Membuat struktur dan kalian juga akan menganalisis kaidahnya. Kemudian 2 minggu ya waktunya. Jadi minggu depan kita setelah kamu punya teks yang belum utuh, itu kita akan sedikit revisi dan sedikit juga sudah menganalisis kaidahnya. Nah, pertemuan keduanya atau 2 minggu dari sekarang itu kalian sudah Ibu anggap memiliki struktur yang utuh. Kemudian minggu depannya, waktunya 1 minggu, kalian untuk membuat LKPD individu, ya. Kalian membuat LKPD individu, yaitu membuat poster, ya. Nah, jadi berganti tidak, Nak? Ibu sudah memperlihatkan LKPD-nya. Sudah berganti slide-nya? Ganti, Bu, terlihat, Bu. Oke, ya. Ini tadi LKPD-nya ya. Kalian akan menulis. Kalau tadi kalian bisa tulis di buku. Ini ada petunjuk kerjanya. Kemudian, nah ini tadi ya, kalian menyusun di sini. Kemudian, nah ini adalah tugasnya dari video yang tadi sudah Ibu tayangkan. Kalian akan menulis di lembar ini ya. Bersama kelompok kalian menulis di sini. Begitu dan seterusnya. Jangan lupa juga kalian menuliskan kaidahnya. Kaidahnya kalian tulis di sini atau boleh seperti pertemuan minggu lalu di kebahasan itu langsung kalian garis bawahi pada teks yang ada. Oke, baik. Paham ya anak-anak? Ada pertanyaan? Paham, Bu. Udah. Paham? Cukup ya? Baik. Kita sudah sepakati tadi jadwalnya, maka pada pertemuan hari ini kita sudah selesai menyusun kerangka, kita sudah belajar hal baru ya. Kemudian siapa yang bisa menyimpulkan? Dari petir tadi juga boleh, dari struktur dan kebahasaan juga boleh. Kesimpulannya, belajar kita hari ini apa saja? Coba silakan Elizabeth. Coba Ibu tanya ya. Petir itu fenomena apa? Fenomena alam, Bu. Fenomena alam. Baik. Asep Muhyiddin. Iya, Bu. Ya, tadi di video itu ada yang suara yang ditimbulkan dari petir dinamakan apa? Tadi saya ke toilet, Bu. Oh, kok tidak izin sama Ibu? Ibu tidak tahu. Wah, lupa, Bu. Iya. Ibu juga tidak melihat tadi Asep pada saat ke toilet. Coba siapa yang menyimak videonya ya? Muhammad Rizky. Rizky, jadi suara yang ditimbulkan dari petir namanya apa, Rizky? Maaf, Bu. Apa, Bu? Suara yang ditimbulkan oleh petir dinamakan? Bu. Oh, Putri Ade bisa menjawab. Apa, Putri? Halilintar. Halilintar. Hampir, tapi masih kurang tepat. Yang tepat adalah guntur. Ya. Oh, guntur. Ya. Jadi hari ini kita sudah belajar tadi menyusun kerangka ya. Dalam kerangka memang ada 3 ya, bahwa
3 struktur. Jadi ada identifikasi fenomena, urutan kejadian, dan kesimpulan. Ibu juga sudah mengecek ya bahwa kalian sudah paham dengan semuanya. Untuk besok, ya besok itu berarti sesuai jadwal tadi ya, pertemuan kedua kita masih akan membahas kaidahnya terlebih dahulu. Usahakan dalam waktu seminggu ini kalian sudah menyelesaikan strukturnya terlebih dahulu. Masih acak-acakan Bu, masih belum lengkap, tidak apa-apa. Maka kita akan bahas di pertemuan kedua tersebut. Baik, oke. Anak-anak ada lagi yang ingin ditanyakan? Biasanya tidak ada. Iya. Baik. Kalau begitu kita selesaikan pertemuan hari ini. Silakan tadi ketua kelasnya Rizky pimpin doa kembali. Hai Bu. Ya, silakan pimpin doa Rizky. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anak. Sampai berjumpa minggu depan ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Ya, Ibu pamit ya. Terima kasih.